Go. Audio Jungle. Oke, selamat jumpa lagi dengan saya, Jurnal Media Sorot Desa, yang kali ini saya menyambangi salah satu SMK unggulan yang ada di Kabupaten Paneglang, yaitu SMK 4 Paneglang yang dipimpin oleh Bapak Dr. Insinyur Susila MM, dan beliau memiliki program yaitu SMK Membangun Desa. Dan kali ini saya tertarik dengan program beliau yang menurut saya sangat bagus sekali. Coba minta penjelasan seperti apa Pak untuk keterangan lebih lanjut dalam hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa pemerintah beberapa tahun belakangan itu mencanangkan bandul ekonomi itu diayun dari desa, bukan dari ibu kota, karena diikuti undang-undang desa dan juga didorong dengan dana desa, sehingga desa akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. SMK berada di desa, yang sekolah anak-anak desa, maka SMK adalah infrastruktur desa untuk membangun desa. Jadi desa ini adalah 70% dari penduduk Indonesia, dan sumber daya desa sangat melimpah, belum dioptimalkan. SMK mempunyai SDM, guru, tenaga pendidikan, punya teknologi, ya. Jadi semua potensi di sekolah itu bisa disinergikan dengan desa untuk memajukan desa. Tahap-tahapnya yang dilakukan adalah pertama, inventarisasi potensi desa. Jadi SMK akan menyiapkan operator desa untuk menginput data-data desa, dan formnya itu pasti dari Kementerian Desa, juga dari Kementerian Dalam Negeri, dari kabupaten kota gitu. Sehingga apabila desa itu jelas potensinya by data, maka ini bisa ditindaklanjuti dengan studi kelayakan untuk pengembangannya. Dan apabila ada calon investor yang akan mendukung pengembangan desa, ya kita sudah punya data. Dari situ investor bisa memilih bahwa desa ini potensinya sudah jelas dari data, sehingga dengan SMK Bangun Desa kita bisa mempercepat proses pertumbuhan desa menuju desa mandiri. Ini menggelitik pemikiran saya. Jadi kenapa Bapak memfokuskan ke desa? Jadi pengembangannya, arahnya, atau semacam ada apa tujuan dan maksud Bapak ini terhadap desa ini? Jadi negara ini tersusun dari desa, desa menjadi kecamatan, menjadi kabupaten, provinsi, dan menjadi NKRI. Nah, berawal dari penduduk desa yang harus mempunyai kehidupan yang sejahtera, itu akan membawa kecamatannya, kabupatennya, dan Indonesia sejahtera. Nah, kami punya potensi SDM guru, kemudian ilmu teknologi. Nah, warga desa ini harus mengalami proses pendampingan. Para pemuda desa bisa dilatih berbagai macam teknologi tepat guna yang ada di SMK dan diaplikasikan di desanya menjadi usaha ekonomi produktif. Berarti tujuan Bapak secara tidak langsung ingin melibatkan desa ya dengan sekolah ini, agar secara tidak langsung desa pun bisa menggali ilmu-ilmu yang telah dimiliki oleh peserta didik yang ada di sekolah ini. Dan memang ini bagus Pak, jadi arahnya adalah untuk lebih mengedepankan pendidikan biar mereka lebih maju. Ya,
Jadi kita nanti menyiapkan murid untuk menjadi operator di desa-desa, membantu pemerintah desa untuk menginput data. Dan SMK sudah menyiapkan soft file untuk semua bentuk surat pelayanan desa. Sehingga misalnya ada orang melahirkan, tinggal dia sebut namanya, NIK-nya berapa, di print out dimanapun, itu sudah keluar desa dan sebagainya. Kepala desa tinggal menandatangani. Berarti itu sudah berbasis IT, digital. Namanya operator desa itu pasti kemampuannya di bidang IT. Jadi pemerintahan secara digital. Kemudian UMKM desa itu mempunyai produk yang nanti kita kolaborasi, bisa kita analisis kandungannya, kemudian kita kemas di sekolah dan dipasarkan oleh anak-anak sekolah melalui digital marketing. Oke, gitu. Jadi, secara legalitas program ataupun sistem ini yang Bapak canangkan untuk kepentingan desa itu seperti apa? Ya, kami sudah MOU dengan 8 kepala desa Kecamatan Bojong ditambah 1 desa Kecamatan Saketi, itu MOU. Dan kami sudah MOU dengan Camat Bojong di hadapan Dirjen Kemendes dan Direktur SMK di Jakarta. Jadi kami sudah punya MOU untuk menjalankan program ini. Dan ini menjadi program nasional SMK Bangun Desa. Dari pihak pemerintah Kabupaten Pandeglang? Ya, dari pemerintah Kabupaten Pandeglang sudah mengetahui hal ini. Karena keberangkatan camat menuju Jakarta ketika MOU, di situ didatangkan camat seluruh Banten untuk menyaksikan MOU SMK 4 dengan Camat Bojong di hadapan Dirjen dari Kemendes dan Direktur SMK dari Kemdikbud. Jadi memang ini program bagus Pak ya. Kenapa demikian? Karena memang desa di kita dari 335 desa, 335 desa, Kabupaten Pandeglang 35 kecamatan. Ini memang perlu satu wacana yang memang mensatukan sistem, bukan lagi offline, tetapi harus berbasis online. Kenapa demikian? Karena di lapangan itu perlu namanya satu pintu ya yang ada di desa-desa. Kemudian Pak, dari beberapa produk Pak ya, artinya dari keunggulan yang Bapak miliki di SMK ini yang sudah Bapak aplikasikan di dunia lapangan ataupun dunia pendidikan apa saja? Ya, jadi produk UMKM desa yang kita analisis kandungan gizinya dan sudah teruji dan tersertifikasi halal oleh MUI Banten adalah gula aren semut. Nah, itu sudah tembus pasar ekspor. Kemudian mocha, modifying cassava. Jadi cassava atau ubi kayu difermentasi, ditepungkan, kemudian ini dikemas. Inilah ada substitusi terigu dan ini cocok untuk orang yang gula tinggi. Nah, ini sudah tembus pasar. Kemudian yang produk-produk masyarakat, beras merah, tepung beras merah, kemudian rempah-rempah, kemudian emping, itu dalam proses kita untuk menjadi produk UMKM desa yang dimasukkan ke pasar supermarket maupun pasar dari supermarket di alam maya. Kemudian Pak, dari segi SDM nih Pak ya. Ya. Jadi kan memang produk sudah Bapak sudah galakkan, kemudian sudah diciptakan dan sudah diaplikasikan di beberapa produk Pak ya, yang dan sebagainya. Ini persiapan SDM-nya dari siswa atau peserta didik ini seperti apa nih Pak? Ya, jadi dari sisi penyiapan SDM kita sejak kelas 1 sudah difamiliarkan dengan program SMK Bangun Desa, sehingga ini menjadi kultur SMK 4 bahwa SMK 4 itu adalah bagian tak terpisahkan dari desa. Dan ini desa sudah sepakat bahwa kita akan duduk bersama merumuskan kegiatan desa yang bisa disinergikan
Kemudian sistem-sistem yang kita sudah desain di sekolah bisa diaplikasi, termasuk pelatihan teknologi tepat guna untuk warga desa kita sudah siap. Jadi sekarang ini kalau ada permintaan dari industri, misalnya industri garmen dan alas kaki, anak-anak desa, pemuda desa, ibu-ibu bisa dilatih di SMK 4 untuk nantinya kompeten bisa membuka usaha di desa, dan juga kalau yang mau bekerja itu bisa langsung ditempatkan di industri. Berarti secara skala, jadi peserta didik SMK 4 ini sudah dipersiapkan, Sudah. Jadi artinya mereka sudah terlatih. Ya. Jadi tinggal penempatan posisi di balai desa, berarti sudah tidak diragukan lagi lah ya kemampuan mereka dari SMK pendidik dari SMK 4 ini. Ya. Seperti itu Pak ya. Ya, jadi anak-anak kita sudah familiar dan secara bergiliran kepala desa akan menjadi pembina upacara di sekolah ini. Ya, jadi kalau Mustika sudah tentu itu, tapi kepala desa yang sudah menyatakan siap adalah kepala desa Cijakan akan segera menjadi pembina upacara di sekolah untuk menjelaskan, dan nanti bergiliran desa-desa yang lain. Nah, pemerintah kabupaten sudah mengetahui hal ini, tinggal kita merumuskan secara bersama-sama bahwa program sinergi ini demi memajukan daerah Pandeglang. Di sini Pak berapa? Ini jumlah siswa ada 1.407 ya, dari 8 program keahlian. Itu yang Bapak bisa start ya, atau bisa Bapak lihat itu dari 1.000 sekian itu udah berapa persentase ya, berapa persen kemampuan mereka itu kalau Bapak ya, jadi anak kita 60% sudah siap ya. Berarti tinggal 40% ya. Karena berdasarkan tingkat 10, 11, 12 itu yang menyebabkan mereka secara mental, secara teknologi sudah siap. Jadi kelas 1, 2 60% dan 40% yang di kelas awal itu biasa. Oke, ya. Oke Pak, itu yang perlu diketahui ini. Kemudian kesimpulan Bapak nih dari acara ini yang nanti mudah-mudahan ya ini berkembang seperti itu Bapak. Ya, jadi kami ingin SMK itu menjadi bagian dari infrastruktur membangun desa. Oke, sekian pemirsa bincang-bincang kami sekitar program SMK N4 Pandeglang, itu yang berencana membuat program yaitu namanya SMK Membangun Desa. Dan kita dukung, kita support karena memang hal ini perlu dilakukan, didorong oleh semua pihak termasuk oleh pemerintah pusat. Kenapa? Karena memang hal ini perlu adanya dukungan baik moral, kemudian sarana dan prasarana, dan memang itu perlu diapresiasi oleh kita semua. Demikian, salam jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Salam pendidikan, semoga Indonesia makin maju.